Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilman Taufik dengan NIM 23522897 SV 23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai self-reference pada pengembangan aplikasi Android dengan menggunakan bahasa Java. Self-reference dalam Android adalah mekanisme penyimpanan data sederhana yang digunakan untuk menyimpan pasangan key dan value secara permanen pada perangkat aplikasi Android, sehingga data tersebut dapat diakses kembali kapan saja selama aplikasi masih terinstall. Data yang disimpan menggunakan self-reference bersifat ringan, artinya sangat cocok untuk informasi kecil seperti pengaturan aplikasi, seperti tema aplikasi, status login, preferensi lain seperti pengaturan bahasa yang digunakan pada aplikasi. Di sini saya telah membuat 3 activity, yaitu register activity, login activity, dan juga main activity. Dan saya juga membuat satu kelas atau file Java, yaitu Graph Manager. Di sini untuk tampilan user interface-nya pada halaman activity main, terdapat satu text view dan 2 button untuk logout dan juga clear yang berfungsi di mana button clear ini berfungsi untuk menghapus seluruh data yang tersimpan dalam self preference. Kemudian pada halaman activity login, di sini terdapat edit text, 2 edit text, satu button dan juga satu text view. Kemudian pada register activity terdapat 3 edit text, satu button dan satu text view. Kemudian untuk kelas atau file Graph Manager, di sini saya telah mengimport komponen atau konten self reference. Kemudian di sini membuat sebuah private variable dengan tipe data string. Kemudian username, key username dan juga password. Kemudian memanggil self reference. Dan di sini terdapat kode untuk mengatur nilai dari variabel self reference, di mana panggil file name dan private. Dan di sini terdapat kode untuk menyimpan username pada self reference dengan menggunakan put string ke username dan string username, dan juga kode untuk menyimpan password. Dan di sini terdapat kode untuk mengembalikan nilai yang telah tersimpan pada self reference, yaitu username dan password, dan mengatur set login. Kemudian di sini mengembalikan nilai login dengan nilai self reference. Kemudian pada file login activity mungkin masih sama seperti login activity pada umumnya, di mana terdapat kode activity login binding. Kemudian di sini saya telah panggil Graph Manager. Kemudian terdapat fungsi onCreate, di mana terdapat onCreate listener untuk tombol text register, di mana ketika diklik menampil maka akan menuju ke halaman register activity, register class. Kemudian di sini terdapat set on click login, button login, di mana di sini mengatur username dan password. Ketika username dan password kosong, maka akan menampilkan toast berupa isi data terlebih dahulu. Kemudian ketika username dan password telah terisi, maka akan mengirimkan data ke Graph Manager dan mengatur set login menjadi true. Kemudian memanggil sebuah metode check login
status, dan ketika salah, maka akan menampilkan pesan TOS berupa username dan password salah. Kemudian di sini terdapat sebuah validasi username dan password, dan di sini terdapat metode fungsi cek login sukses status. Ketika login berhasil, maka akan menampilkan TOS login berhasil, dan ketika login gagal, maka akan menampilkan TOS login gagal. Kemudian di bagian register activity, mungkin masih komponennya masih hampir sama seperti login activity, di mana ketika teks login diklik, maka akan menuju ke halaman login activity. Kemudian terdapat fungsi on-click pada button register, sama seperti fungsi sebelumnya pada button login di login activity. Kemudian di sini juga terdapat cek login status, di mana ketika registrasi berhasil dan gagal, maka akan menampilkan TOS masing-masing. Kemudian pada bagian main activity, ini dapat pemanggilan Graph Manager, dan terdapat fungsi on create, di mana jika tombol button logout diklik, maka akan menuju ke halaman login activity. Kemudian di sini terdapat set on click listener juga pada tombol button clear, di mana ketika tombol tersebut diklik, maka seluruh data yang ditampil tersimpan pada Graph Manager atau Share Preference, datanya semuanya akan dihapus. Kemudian akan menuju ke halaman Register Activity. Kemudian di sini terdapat kode untuk cek login seperti pada biasanya. Kemudian di sini uji coba aplikasinya, di mana di sini merupakan fungsi register. Coba kita mengatur username-nya dan juga password. Dan kita klik daftar, akan muncul ke halaman main activity. Kemudian ketika di logout, akan menuju ke halaman login, dan jika kita login menggunakan username dan password yang sama seperti pada halaman register, maka akan kita diklik login. Di sini dan password salah. Coba ulang. Registrasi berhasil dan kita klik logout, dan ini terdapat kode login berhasil dan menuju halaman main activity. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.